طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadirin, ikhwani fillah, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini, di tempat yang kita harap barakah Allah, rahmat Allah, hidayat, petunjuk, pengawasan, perhatian khusus dari Allah terlimpahkan untuk kita dalam rangka refleksi akhir tahun. Ketika banyak orang menggunakan akhir tahun sebagai momentum ekspresi kebahagiaan mereka, sebagai momentum luapan kegembiraan mereka. Tidak salah memang seseorang ingin mengekspresikan rasa syukurnya kepada Allah. Tapi yang jadi masalah, jika cara dan tujuan ekspresi syukur tadi sudah tidak karena Allah dan tidak di jalan Allah. Alhamdulillah, kita malam ini berkumpul sebagai upaya mengajak seluruh kalangan mengubah tradisi kebiasaan menyambut tahun baru di akhir tahun. Biasanya
dilakukan kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat tidak bermakna ekspresi kesyukuran, tapi lebih kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya jika malam ini kita sama-sama kemudian merenung. Refleksi adalah maknanya perenungan. Tinggal apa yang kita renungkan? Kalau akhir tahun, berarti ada hubungan eratnya dengan waktu, di mana manusia tidak bisa terlepas dari dimensi ruang dan waktu. Semoga kita termasuk orang yang pandai menggunakan waktu, karena kita diperingatkan. Ada semacam teguran keras ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang nyata, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menasihati dalam urusan kebenaran dan menasihati dalam urusan kesabaran. Di sini kita sebenarnya perlu merenungkan makna tawasaw bis sabr, tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr. Mengapa dua kata ini yang kemudian ditekankan? Rasanya kalau kita diperintah untuk saling nasihat menasihati, berarti urusan ini urusan berat, urusan yang cukup sulit, harus ditanggung bersama-sama. Tawasaw, saling menasihati. Kata saling tidak mungkin hanya dilakukan sendiri individu, tapi setidaknya dua orang atau lebih. Ini namanya tawasaw. Karena itu kita hadir pada malam hari ini dalam rangka saling menasihati untuk sama bersabar, sama berada pada kebenaran. Rasanya kita tidak sanggup kalau tidak ada yang menasihati. Selalu saja setiap detik, selalu saja setiap saat, musuh kita, musuh nafsu, musuh syaitan, musuh manusia dan jin yang mengganggu, mengusik, membisiki kepada kita ajakan-ajakan untuk menyimpang dari ajaran kebenaran. Karena itu akhir tahun, refleksi akhir tahun kita jadikan perenungan. Dan apa yang akan kita renungkan? Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Kebenaran dan kesabaran. Dan tidak ada keteladanan yang ditampilkan oleh sosok teladan sejati kecuali keteladanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keteladanan bagaimana istiqomah, teguh hati, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena itu malam ini refleksi yang kita angkat, seorang trainer sejati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah terlalu lama ditinggal beliau. Kita hanya mendengar cerita kisah teladan beliau. 1434 tahun kita hanya mengenal sosok beliau dalam kisah-kisah yang dituturkan para guru, para ustadz, para kiai,
yang menyampaikan dengan tulus kepada kita, mengenalkan siapa sosok teladan sejati, insan kamil, manusia paripurna. Seorang trainer sejati. Ini penting kita renungkan bersama agar tertanam motivasi kuat dalam kita, dalam diri kita, bagaimana menyikapi tentang waktu, menghargai tentang waktu, mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bernilai, bermakna. Tidak kemudian di akhir tahun ini kita hanya melampiaskan kegembiraan tanpa aturan, tanpa mempedulikan sisi moralitas, sebagaimana yang sudah umum terjadi di mana-mana. Kita tidak ingin dikatakan orang yang merugi, sampai kemudian Allah bersumpah sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yang nyata. Kita tidak ingin termasuk dalam kelompok kategori orang-orang yang merugi ini. Kita ingin termasuk orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Illal ladzina amanu. Mudah-mudahan kita termasuk alladzina amanu. Dalam diri kita ada iman. Wa amilus solihati. Kita berupaya beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Amin. Kisah pengantar untuk mengenal sebagian dari kisah hidup seluruhnya sosok teladan seorang trainer sejati sallallahu alaihi wasallam. Ingin dibawa suasana ini pada suasana di masa lalu 1400 lebih tahun silam yang lalu. Hari-hari itu Thaibah, kota nan penuh berkah, Madinah Munawwarah. Ada banyak nama untuk Madinah Munawwarah. Ada Thaibah, ada Tibah, ada Darul Hijrah, dan belasan puluhan nama lainnya. Jika sesuatu diberi dengan banyak nama, maka menunjukkan bahwa sesuatu itu mulia. Darul Thaibah, Darul Hijrah, Madinah Munawwarah, kota penuh cahaya. Kota itu selalu bergairah menyambut kehangatan mentari pagi. Nafasnya bersih melafalkan tasbih, tahmid dan takbir kehadirat ilahi. Sedangkan malam-malamnya senantiasa bercahayakan purnama sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suasana yang syahdu, tenang dan damai meresap dalam sampai ke relung jiwa. Hari-hari itu mari kita hadirkan ingatan kita bersama kepada hari-hari itu, seolah-olah kita hadir bersama sosok manusia teladan. Hari-hari itu Masjid Nabawi adalah laksana taman-taman surgawi yang melimpahkan buah-buah maknawi bagi setiap jiwa mukmin yang sejati. Suasana yang penuh dengan nilai keruhanian. Ada pembimbing ruhani, pembimbing sejati,
sang murabbi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari itu kebaikannya telah mengawali setiap kebaikan hari-hari sesudahnya. Dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain. Khairul quruni qarni. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah awal kurun terbaik sepanjang masa. Lalu kurun setelahnya sampai kepada kita. Di kurun ini semoga terus diberkati kebaikan-kebaikan dari kurun yang pertama, kurun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang menggambarkan sejumlah remaja waktu itu dengan wajah memancarkan aura semangat yang kuat. Seringkali terlihat hadir di masjid sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para pemuda ini melakukan aktivitas. Para pemuda yang semangatnya tinggi seringkali terlihat melakukan aktivitas. Suatu saat terlihat sedang duduk melingkar, saling berdiskusi. Dan di saat yang lain terlihat sedang konsentrasi mendengarkan setiap arahan-arahan, petunjuk, ajaran dan panduan dari sang guru sejati sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang melakukan talaqi, transfer keilmuan. Jadi proses belajar, mengajar, talaqi, transfer keilmuan. Ini yang diselenggarakan di sana, di tempat yang cukup sederhana. Beratapkan pelepah kurma. Berpilar pohon-pohon batang kurma. Beralaskan lantai pasir yang bersih. Bukan seperti kita pada malam ini. Tembok yang terlihat mewah, lantai yang terlihat bersih dan juga mewah. Tapi Nabi bersama sahabat hidup dalam suasana yang sederhana, melakukan transfer keilmuan yang luar biasa, sehingga ajarannya kelak tersebar ke seluruh dunia. Seorang sahabat bernama Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu adalah salah satu dari mereka yang telah memperoleh kesempatan baik tersebut. Kesempatan untuk menikmati hari-hari penuh berkah. Kesempatan untuk merasakan indahnya hidup bersama Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Hingga dalam satu kesempatan ia pun berkisah tentang kenangannya itu. Sahabat Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu bertutur, dahulu kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujarnya membuka pembicaraan. Saat itu kami adalah para remaja yang berusia sepantaran. Usianya sepantaran. Kami pun tinggal bersama beliau selama 20 malam. Jadi hidup bersama Nabi, belajar, mengaji, transfer ilmu kepada Nabi 20 malam.
Tapi 20 malamnya para sahabat bersama Nabi bisa mengalahkan 20 tahunnya kita mengaji di pondok pesantren. Dan saat itu kami merasakan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat penyayang dan bersahabat. Ini yang perlu dibaca. Nabi tampil sebagai sosok yang penyayang dan bersahabat. Bukan kemudian sebagai sosok yang killer, dijauhi murid, dekat pun enggan, apalagi mau mengatakan sesuatu, curahan hatinya. Padahal disinilah proses bimbingan. Ketika seorang murid tidak lagi merasa ada jarak untuk bertutur, mencurahkan isi hati, minta petunjuk kepada sang guru. Jadi para remaja waktu itu dekat dengan seorang nabi pilihan yang wibawanya wibawa malaikat, tertunduk di hadapan beliau. Wibawa orang-orang mulia, syuhada, salihin, aulia, arifin, tunduk di hadapan beliau. Tapi dekat dengan para remaja generasi umat. Ini yang perlu kita baca. Bimbingan, kedekatan. Suatu saat ketika menduga bahwa kami begitu rindu kepada keluarga, Baginda bertanya tentang orang-orang yang kami tinggalkan itu. Lalu kami pun bercerita panjang lebar tentang mereka kepadanya. Ini seorang trainer sejati, seorang guru sejati, seorang pembimbing sejati, membaca, mengenal dengan baik kondisi psikologi muridnya. Apakah murid ini sedang dalam keadaan gelisah? Ataukah siap untuk menerima proses transfer keilmuan? Ataukah bagaimana? Ini seorang guru seharusnya kenal. Tidak kemudian didoktrin, diberi pelajaran, diberi hafalan, ditekan demikian, tanpa kemudian mengenal kondisi baik muridnya. Tapi dalami, pelajari kondisi psikologi seorang murid, lalu lakukan transfer keilmuan dengan baik. Begitu Nabi. Apa sabda Nabi ketika mengetahui kondisi muridnya sedang tidak pada kondisi stabil, tapi malah pada kondisi labil? Beliau bersabda, pulanglah kepada keluarga kalian, mulailah mengerjakan sholat bersama mereka. Tidak hanya kemudian diberi kebebasan pulang, tapi diberi beban tanggung jawab moral. Sholatlah bersama mereka. Ini sholat yang diberi pesan Nabi. Karena dengan sholat akan ada bimbingan selanjutnya secara otomatis. Jiwanya akan disiplin. Jiwanya akan tertanam nilai-nilai ubudiyah, kehambaan, ketaatan dengan dia sholat bersama-sama. Inilah pentingnya kebersamaan, terutama dalam ibadah, wabil khusus ibadah sholat. Ajari dan perintah mereka untuk melakukannya. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi Nabi kemudian mengarahkan para generasi ini menyampaikan ilmu yang telah diperoleh, suruh mengajarkan ilmu sholat kepada keluarganya. Ini tugas. Tidak kemudian disuruh pulang menikmati masa libur, tidak. Tapi ada aktivitas. Demikian juga kita sambut akhir tahun ini bukan dengan kegembiraan yang melalaikan, tapi dengan aktivitas yang bernilai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang bisa mengisi hari-hari kita dengan ibadah dan ketaatan. Selanjutnya Nabi kemudian bersabda, dan salatlah sebagaimana kalian telah melihatku salat. Dan salatlah kalian sebagaimana telah melihatku salat.
Tidak hanya kemudian diberi petunjuk, diperintahkan, diberi tugas, tapi ada tekanan. Persis. Ittiba harus seperti apa yang diajarkan Nabi. Kalau ingin persis seperti apa yang diajarkan Nabi, berarti kan konsentrasi. Harus bagaimana dengan baik menerima transfer keilmuan dari Nabi. Bagaimana bisa sholat seperti Nabi kalau tidak pernah memperhatikan Nabi. Karena itu sahabat betul-betul perhatian bagaimana gerakannya Nabi. Suatu saat diriwayatkan Nabi ketika bertakbir, ibu jarinya sejajar dengan daun telinga. Sejajar dengan daun telinga. Di riwayat yang lain sejajar dengan pundak beliau. Dalam riwayat yang lain juga telapak tangan berada di depan dada. Bagaimana para perawi hadis ini, orang-orang yang meriwayatkan keterangan ini bisa memperhatikan, bisa menjelaskan perbedaan riwayat kalau tidak memperhatikan Nabi secara seksama. Jadilah kemudian ilmu yang luas. Setiap sahabat meriwayatkan sesuai dengan hasil proses belajarnya, proses melihat keteladanannya. Saya melihat Nabi demikian, sahabat yang lain tidak. Saya melihat Nabi demikian. Apakah kemudian salah satu di antara keduanya ada yang salah? Tidak. Semuanya benar. Karena suatu saat Nabi melakukan ini, suatu saat Nabi melakukan yang lain. Dan semua ada riwayatnya. Nabi mengajarkan perbedaan, tapi perbedaan yang indah. Perbedaan variasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang merasa khusyuk ketika harus mengangkat tangan dekat dengan daun telinga. Ada orang lebih konsentrasi, terasa lapang dadanya ketika dia harus bertakbir sejajar dengan pundak. Ada orang lebih konsentrasi ketika dia harus meletakkan telapak tangannya di depan dada. Setiap orang punya faktor perbedaan psikologis. Nabi memberi tawaran, ini silahkan, ini silahkan, ini silahkan. Tidak jenuh dengan satu perbuatan rutinitas ibadah, tapi variatif. Karena jiwa kita ini satu saat jenuh dengan rutinitas ibadah. Ketika semangat, tambah dengan nilai-nilai pahala sunat. Salat-salat yang banyak ini, tahajud, hajat, yang cuma 2 rakaat tambah 4 rakaat, sampai kemudian 6 rakaat, 8 rakaat mungkin. Witirnya juga begitu. Yang biasanya hanya 5 menit jadi 5 jam mungkin. Tapi ketika hati kita sedang lemah semangatnya, cukup yang fardu saja. Begitu kondisi kejiwaan seseorang. Antara tergenggam dan terbentang lepas. Ketika tergenggam begini, sudah yang wajib saja sudah. Tidak bisa dipaksakan harus demikian. Sholat tahajudnya di 2 rakaat sudah bersyukur. Mau bangun tengah malam juga sudah bersyukur. Tapi ketika terbentang semangatnya, banyak lakukan aktivitas. Ini didikan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau melanjutkan sabdanya yang tadi, apabila waktu sholat telah tiba, kumandangkanlah azan oleh salah seorang dari kalian, dan jadilah imam siapa yang paling dewasa di antara kalian. Dijelaskan standarnya. Ini terekam baik, terekam dengan sangat baik. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW begitu lekat diingatan sahabat Malik bin Huwairith radhiyallahu taala anhu. Ia meriwayatkannya dengan amanah dan tanggung jawab
Hingga kemudian hadis mulia ini pun cukup masyhur, populer, didengar dan dihafal oleh kaum muslimin. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihatku salat. Dari satu generasi ke generasi yang lain, sabda Nabi terus terngiang, terdengar dari suara-suara indah para guru sampai kepada murid, guru kepada murid, guru kepada murid, sampailah kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sangat populer, bukan? Ini sabda Nabi yang disampaikan dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Alhamdulillah, kita mendengarnya seolah-olah kita mendengar langsung dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa kita ingin mendengar langsung, tapi sayang jarak waktu memisahkan sejarah ini. Dan kita ini yang kemudian dicintai Nabi, dibanggakan Nabi di hadapan para sahabat. Kita ini, beliau mendoakan kita sebagai siapa? Saudaranya, saudara Nabi, saudara iman, saudara dalam keimanan. Kemudian sahabat menuntut, bukankah kami juga saudara engkau ya Rasulullah? Kalian sahabatku. Lalu siapa saudaramu? Nabi menjawab, orang yang datang di akhir zaman tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah satu masa denganku, tidak pernah bersama-sama denganku, tapi beriman kepadaku. Kita diakui oleh Nabi sebagai saudara Nabi dalam iman. Lalu apa penghargaan kita kepada Nabi yang telah mengakui kita sebagai saudara Nabi dalam iman? Ikuti keteladanan beliau. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian telah melihatku salat. Semoga ini yang menjadi aktivitas kita di akhir tahun. Tingkatkan kualitas salat kita, terbimbing dalam salat, terarah dalam salat, terutama tata krama menjelang waktu dilaksanakannya salat. Sudah seharusnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan konsentrasi penuh, bukan kemudian ramai di sana sini. Shaf sudah diatur rapi, tapi suara belum saja rendah. Tidak pantas kita mempersiapkan diri menghadap Allah dengan suasana yang gaduh, riuh. Ini mesti kita lakukan evaluasi. Semoga di hari-hari yang akan datang kita lebih khusyuk dalam melakukan salat. Tidak hanya melakukan salat, tapi menjelang dilaksanakannya salat, kita sudah mempersiapkan diri kita bersih, rapi, dan hati kita juga konsentrasi. Tidak ada lagi keriuhan, bicara urusan dunia menjelang dilaksanakannya salat. Hadis mulia di atas ini telah mengajarkan umat Islam tentang suatu manhaj, metode keilmuan yang dipraktekkan langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ilmuwan, para pengkaji teori-teori ilmiah, pendidikan menemukan bagaimana metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah metode yang memberi solusi. Ini langsung dipraktekkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan Rabbani, tata krama nabawi, hukum, dan gambaran kehidupan sosial yang islami. Bila dikaji lebih jauh, maka akan diperoleh berbagai poin. Ada beberapa poin yang menjadi rujukan penting bagi setiap pendidik muslim yang benar-benar komitmen dengan keilmuan yang sejati, ilmu yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Poin pertama adalah gambaran tentang adanya sejumlah generasi muda yang melakukan rihlah ilmiah, rihlah ekspedisi ilmiah kepada seorang alim demi memperoleh transfer ilmu dan memperdalam pengetahuan agama mereka. Alhamdulillah, tradisi kita Muslim Nusantara datang ke pondok, sowan kepada kiai, minta izin ingin bermukim tinggal di pondok jenengan selama sekian tahun, ajari kami tentang keilmuan. Lalu kiai itu dengan tulus menasihati kepada kita para santri, mondok entar ngaji. Jadi ini tujuan pergi, bergerak, ekspedisi. Ini sahabat Nabi. Bagaimana para pemuda itu meninggalkan keluarganya. Padahal tidak jarang keluarga mereka adalah juga para sahabat. Ayah mereka, ibu mereka juga adalah para sahabat. Tapi tidak cukup, masih datang mengaji kepada seorang murabbi sejati, baginda Nabi Muhammad SAW. Karena yang dinilai adalah gerakan, aktivitas, berjalan, ekspedisi. Ini suatu nilai lebih. Tidak kemudian harus didatangi, dilakukan kajian-kajian secara privat yang kemudian juga tidak jelas ujungnya bagaimana. Ini kurang nilai keteladanannya. Murid datang kepada seorang guru, bukan guru yang datang kepada seorang murid. Itu yang sebaiknya. Tapi berhubung masyarakat kita ya keadaannya seperti ini, ya kalau kemudian tidak ada upaya yang harus dilakukan, guru datang berdakwah kepada daerah-daerah terpencil, murid-murid harus didatangi. Kalau ini tidak dilakukan, maka dakwah penyebaran ajaran Nabi tidak akan berjalan dengan baik. Di mana sekarang kemudian orang dengan kesadarannya datang kepada seorang kiai, seorang guru ngaji, jauh-jauh dari tempat, jarang ditemukan. Kalau kemudian ada, ini nikmat luar biasa. Kalian yang hadir di tempat ini kemudian dari jauh, berbagai daerah, dengan tulus bermukim di pesantren, ingin mengaji, mondok, ini suatu nilai yang luar biasa. Meneladani para sahabat datang ngaji kepada Nabi Muhammad SAW. Poin kedua adalah melihat kepada diri pribadi Nabi secara langsung, praktek, ada guru, ada teladan. Ini poin yang kedua yang harus kita renungkan. Beliau adalah insan kamil, manusia pilihan, qudwah hasanah, teladan baik. Sekarang permasalahannya, banyak orang hanya bisa memberikan contoh. Ditulis di papan, retorika dijelaskan dengan indah. Ini baik, ini tidak baik. Ini mulia, ini tidak mulia. Tapi teori. Kita tidak butuh teori. Kita butuh teori dan praktek. Nabi tidak hanya menjelaskan sallu kama ra'aitumuni usalli, tapi langsung Allahu Akbar. Di saat yang lain Nabi memanggil sahabat salat. Salat selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Salat lagi. Begitu diulangi, selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Salat lagi. Akhirnya dengan kesadaran sahabat tadi bertanya, apa yang salah ya Rasulullah? Perbaikilah salat kami. Dijelaskan oleh Rasulullah. Salat itu jangan tergesa-gesa. Salat itu harus dengan tumaknina. Salat itu harus berwudu. Salat itu harus demikian, harus demikian. Dipraktikkan langsung dengan Nabi. Tidak hanya teori. Guru-guru di zaman sekarang ini evaluasi. Apakah hanya sekedar lisan yang bisa memberikan teori, sedangkan praktek mencontohkan tidak pernah. Tidak berkah nanti ilmunya. Tidak hanya memberi contoh tapi mencontohkan.
Sudah banyak orang yang bisa memberi contoh. Bahkan mubaligh sekarang dilombakan, taruh di televisi, para penonton disuruh menilai, lalu yang terbanyak, nilai terbaiknya dialah pemenangnya. Yang menilai seorang mubaligh ini layak tidak layak bukan manusia, bukan hasil hitung-hitungan dari penilaian seorang juri, bukan kemudian menggunakan media elektronik untuk mengumpulkan suara terbanyak, lalu yang tidak terbanyak dieliminasi. Tapi yang terbaik adalah yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lisan dan perbuatannya sama, sejajar. Kita hanya bisa mengelus dada dengan tampilnya para dai-dai muda, tapi kita butuh lebih dari itu. Kita butuh yang lebih baik dari itu. Tidak hanya pandai berorasi, retorika, tapi di balik layar tidak sama dengan apa yang dia sampaikan. Naudzubillah summa naudzubillah. Poin ketiga adalah mempelajari hukum-hukum syariat langsung dari Nabi secara utuh, lengkap, tidak ada keraguan. Ini pentingnya informasi dari orang pertama. Tidak kemudian kata siapa, kata itu dari siapa, dari yang kemudian berikutnya, siapa lagi. Ada 3-4 orang yang kemudian baru sampai kepada kita. Informasinya terpenggal-penggal, tidak utuh. Tapi datang langsung pada Nabi, para sahabat ngaji langsung, mendengar apa yang diinformasikan Nabi. Begitu seharusnya kita datang langsung pada orang pertama, sumber keilmuan, sumber keteladanan untuk transfer ilmu ini. Saya jadi bertanya, dengan media elektronik yang super canggih, kalau kemudian kita hanya berguru dengan media yang tidak ada pembimbing ruhaninya, dengan buku, dengan layar televisi, layar monitor, dengan tools elektronik yang tersambung akses masuk kepada dunia maya, siapa gurunya? Siapa yang membimbing ruhani? Mungkin ilmu sama, tapi sudah ditransfer oleh lisan yang sudah dikelola oleh hati, tidak sama. Tidak sama. Allah Subhanahu wa taala bisa saja langsung menurunkan Al-Qur'an berbentuk kitab dibaca oleh manusia. Bisa saja Allah menurunkan Al-Qur'an. Tapi tidak. Satu persatu melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi. Nabi disampaikan dengan lisan beliau kepada sahabat. Ini proses lisan yang sudah dikelola oleh hati, yang punya nilai lebih. Tidak hanya tulisan. Tulisan itu bisa dipahami dengan banyak dimensi. Satu kata bisa bermakna belasan makna. Tapi kalau ada pembimbing rohani, bisa mengarahkan ke arah mana kita milih makna dari kata-kata itu. Yang keempat adalah prinsip seorang murid yang hendaknya mengutamakan ulama berkarakter khas, berpengetahuan luas, dan berpemahaman tinggi di setiap zaman. Datangi ulama sejati, bukan ulama-ulama yang hanya kemudian dapat sertifikat. Ada jabatannya, masa periodik ulama sekian, tahun sekian, selesai. Kalau sudah selesai, apa kemudian selesai keulamaannya? Jangan. Ulama yang sejati, ulama yang khasyah billah, karakter Al-Quran yang kemudian menjelaskan bagaimana ulama pilihan itu. Bukan kemudian ulama yang diprogram, tapi ulama yang kemudian diprogram langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi karunia khusus. Khasyah billah, takut pada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga yang diharapkan tidak kemudian fatwa-fatwa yang cenderung syahwat, birahi, kepentingan diri sendiri. Tapi fatwa yang mengedepankan hati nurani, fatwa yang tulus melawan setiap kezaliman, fatwa kerakyatan, fatwa kebenaran sejati. Semoga lahir fatwa-fatwa yang membela kepentingan umat, kepentingan rakyat. Poin yang terakhir, kelima, adalah faktor usia. Ini juga penentu bagaimana kemudian pertimbangan dalam memilih imam sholat di antara mereka para sahabat yang sepantaran usianya itu dipilih oleh Nabi. Siapa yang paling terlihat lebih keilmuannya, atau kalau kemudian keilmuannya sama, siapa yang usianya lebih di antara mereka. Misalkan saja di antara para pemuda itu ada yang lebih pandai, tentu yang demikian lebih diutamakan dari yang lain. Karena sifat pandai lebih mulia dari sekedar faktor usia dewasa. Kita juga bersedih. Di masyarakat kita masih lebih condong kepada yang lebih tua usianya, bukan yang lebih pandai keilmuannya. Banyak kemudian guru-guru, para pembimbing, kiai-kiai, guru musola yang maaf, mungkin dulu belajarnya di pesantren bil barokah sekedarnya saja, lalu pulang ke masyarakat dipercaya menjadi sesepuh. Ada generasi baru dari pesantren pulang ke masyarakat, keilmuannya lebih luas, pengalamannya lebih berpengalaman, semangatnya lebih bersemangat, tapi kemudian tidak diberi kesempatan untuk mengabdikan keilmuan dan semangatnya ini. Tolonglah diberi kesempatan, diberi jalan untuk kemudian menjadi generasi-generasi pengganti demi mengawal umat ini ke masa depan yang lebih baik. Tidak juga sebaliknya, pulang dari pesantren dengan keilmuan yang tinggi, semangat yang juga tinggi, lalu menerobos habis tata krama aturan yang ada di masyarakat, tidak menghargai yang sepuh, tidak menghargai para pendahulu, lalu kemudian mengedepankan dirinya dan memimpin orang tanpa harus mengerti apakah yang dipimpin itu mau dipimpin. Baginda Nabi telah mengajarkan lengkap kepada kita. Tinggal bagaimana kita benar-benar membaca, mengaji, memahami keteladan Nabi Muhammad SAW. Mari kita renungkan, Baginda Nabi SAW adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab, tanggung jawab penuh atas setiap rakyatnya. Seorang Rasul yang sangat mendambakan keimanan dan keselamatan umatnya, yang bangga diutus kepada manusia sebagai seorang muallim, seorang guru bagi seluruh umat manusia. Beliaulah seorang trainer sejati yang pernah ada. Sejarah hidup sang Nabi SAW adalah mutiara terindah yang sangat memikat, di mana setiap sisinya memanturkan cahaya kemilau. Kemilau yang bukan membuat silau, tapi kemilau yang mempesona. Serasa tak henti-henti meluapkan makna rahasia yang tersimpan di dalamnya. Sejarah hidup sang Nabi SAW merupakan ensiklopedia ajarannya yang paripurna. Dialah madrasah umat yang komprehensif, dan Madinatul ilm, kota ilmu yang berlimpah cahaya. Sungguh riwayat hidup
sang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekedar obituari, catatan usang yang hanya akan dikenang oleh ahli warisnya saja. Bukan. Atau sekedar memoir pribadi seseorang yang sengaja diperlihatkan, dipamer-pamerkan. Bukan. Tetapi merupakan entitas sebuah madrasah bagi seluruh umat manusia yang mengabadi selama-lamanya. Keteladanan beliau abadi selama-lamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sejarah hidup Nabi kemudian menjadi madrasah agung. Madrasah agung bernama Muhammad bin Abdullah, inilah yang darinya banyak tokoh-tokoh besar Islam di kemudian hari. Selanjutnya pribadi-pribadi tangguh yang telah mengalami proses penempaan diri darinya lahir pun fakultas-fakultas ilmu yang beragam dan membentang cakrawala berpikir yang luas. Setiap sahabat adalah fakultas keilmuan. Dari mereka, para sahabat, keteladanan ditemukan. Bahkan mereka para sahabat adalah madrasah baru dengan berbagai inovasi dan kreasinya yang lain, menambah lengkap khazanah intelektualitas Islam itu sendiri. Madrasah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah universitas terlengkap yang pernah ada di dunia sepanjang masa. Madrasah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah taman indah penuh pesona. Setiap yang memasukinya dengan penuh keikhlasan tidak hanya disuguhkan buah-buah keimanan yang ranum dan lezat, namun juga dibekali biji-biji yang siap ditanam kembali untuk menumbuhkan syajarah thayyibah yang lebih banyak lagi di setiap zaman, di setiap ruang dan waktu, di setiap kalbu generasi umat Islam yang bersatu. Bermula dari sebiji solawat tertanam dalam sanubari, berakarlah kemudian cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk selanjutnya tumbuh bertunas kasih sayang universal. Dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi manusia bersosial tinggi. Dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi sosok berkarakter terpuji. Dan dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menghargai hak-hak asasi sesama, peduli lingkungan, dan menaklukkan semesta dengan ilmu pengetahuan. Terakhir, ada sebuah puisi yang saya persembahkan pada refleksi akhir tahun malam ini dari lubuk hati untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqammu Mahmud dan engkau Muhammad. Maqammu adalah Mahmud dan engkau adalah Muhammad. Setiap yang memuji takkan hingga mencapai batas purna, meski sedahsyat apa dan bagaimana, meski berbilang berapa dan oleh siapa. Apalah arti pujian yang maujud setelah memujimu sang maha wujud. Mata inti segala mata inti adalah baginda Muhammad. Pintu langit, pintu bumi adalah baginda Muhammad. Biji tasbih rindu-rindu adalah baginda Muhammad. Dalam zikir nafas-nafas adalah baginda Muhammad. Dalam indah tertulis nama, huruf-huruf indah adalah baginda Muhammad. Terukir bingkai jiwa-jiwa adalah baginda Muhammad. Bersolawatlah, bersolawatlah, maka damai taklukkan resah. Bersolawatlah, bersolawatlah, maka damai taklukkan gelisah. Allahumma salli ala Muhammad. Demikian refleksi akhir tahun, semoga menjadi tambahan nilai kebaikan kita bersama ridho Allah Subhanahu wa taala.
العفو منكم اهدنا الصراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نبينا الهادي العدناني يا سر مولى الأقوام، يا نبينا الهادي العدناني يا سر مولى الأقوام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة الله، عليه الصلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة الله، عليه الصلاة الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ما دعا لله داع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة الله، عليه الصلاة الله. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت بالأمر المطاع، تشرف المدينة مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة الله، عليه الصلاة الله. قد لبسنا ثوب عز بعد تنزيل الرقاء، بعد تنزيف الرقاء، ربنا صل على من هل في خير البقاع، حل في خير البقاع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة الله، عليه الصلاة الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ما دعا لله داع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة الله، عليه الصلاة الله. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، بالأمر المطاع، تشرف المدينة مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة الله، عليه الصلاة الله. قد لبث
بعد تمثيل الرقاع بعد تمزيق الرقاع ربنا صل على من هل في خير البقاع هل في خير البقاع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله عليه الصلاة الله عليه صلاة الله يا رب يا رب يا رب يا رب الله 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 لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله يا رب يا رب يا رب يا رب الله جدك دندقا مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرت إرادة وحدانية قدرت إرادة لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله يا رب يا رب يا رب يا رب علم حي سمع بصر كلام قديرا مريدا عليما كلام قديرا مريدا عليما حيا سميعا حيا سميعا حيا سميعا بصيرا متكلما بصيرا متكلما لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الله 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 لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله
محمد رسول